Saudara, di Sumatera Selatan, Polda Sumsel membongkar pengoplosan BBM jenis solar sebanyak 108 ton dari sebuah gudang ilegal di Kabupaten Muara Enim. Polisi juga mengamankan 6 orang tersangka yang berperan sebagai pekerja. Polda Sumsel dan BPH Migas juga menyita seluruh peralatan termasuk mobil tangki yang digunakan menyalurkan BBM solar oplosan. Kapolda Sumatera Selatan menyebut modus para tersangka adalah membeli solar dari Pertamina lalu dicampur dengan sejumlah bahan kimia untuk dijual ke sejumlah perusahaan pertambangan. Pengoplosan BBM solar ini sudah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan dengan nilai produksi hingga 1,8 miliar rupiah per hari. Kini kepolisian masih menyelidiki dugaan kejahatan korporasi dan tindak pidana pencucian uang dari kasus ini. Ini alat mencampurnya. Mengoplos BBM itu yang dibuat dari campuran minyak kemudian dengan cuka parah dan bleaching. Ya. Ternyata BBM ini juga bisa dibuat untuk itu. Ya, 1,8 miliar per hari. Ya, dan ini sudah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan. Saudara, untuk mengetahui apa saja yang ditemukan polisi dalam kasus ini, kita akan sapa Kasubdit 4 Tipiter, Dit Reskrimsus Polda Sumsel AKBP Koko Arianto. Selamat malam Pak Koko. Selamat petang, Mbak. Pak Koko, apa saja yang sudah diungkap pihak kepolisian sejauh ini? Barang buktinya apa saja? Sejauh ini dari ungkapan kemarin kami berhasil mengamankan 7 buah tangki kendaraan dengan menggunakan bertuliskan PT Palilol dengan berlogokan seperti Pertamina, yang dimana di situ masing-masing dengan rincian 2 tangki bermuatan 16.000 liter dan sisanya adalah 5.000 liter. Kemudian juga kami berhasil mengamankan 6 orang yang sedang bekerja di dalam gudang tersebut. Juga kami juga menyita juga peralatan-peralatan yang digunakan serta bahan-bahan kimia yang digunakan untuk melakukan pengoplosan dari minyak sulingan tersebut. Demikian, Mbak. Oke, Pak Koko, ini 6 orang pekerja semuanya atau ada pemilik atau pengelola? Untuk sementara ini yang kami temukan saat ini adalah para pekerja. Untuk masalah pemilik kami masih sementara untuk kami dalami lagi terkait siapakah yang mendanai sekaligus juga untuk menyuruh melakukan pekerjaan ilegal tersebut, Mbak. Pak Koko, ini modusnya kan membeli solar dari Pertamina kemudian dicampur dengan sejumlah bahan kimia. Ini dilakukan sudah berapa lama dan ada berapa perusahaan yang kira-kira terlibat? Modusnya ini sebenarnya bukan pembelian ya, Mbak, ya, istilahnya adalah istilah kencingan, Mbak. Jadi dari transportir kemudian mengencingkan ke gudang tersebut, kemudian dicampur dengan minyak-minyak sulingan ilegal. Terus kemudian ditambah dengan zat kimia yang akhirnya bahan dan mutu dan kualitasnya mirip dengan minyak yang dihasilkan oleh Pertamina. Kemudian untuk kegiatan ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun lebih, Mbak. Gitu. Pak Koko, apakah ini kemudian berkaitan dengan kelangkaan BBM di sepanjang jalur lintas Sumatera yang kerap langka jenis solar? Terkait kelangkaan BBM, Mbak, sementara kami belum mendapatkan informasi dari BPH Migas, karena untuk yang terkait masalah kelangkaan mungkin bisa ditanyakan kepada pihak BPH Migas. Baik, Pak Koko, ini ada dugaan ada kemudian keterlibatan kejahatan korporasi antar perusahaan-perusahaan pertambangan di sana. Betul demikian, Pak? Kami belum bisa menyampaikan, Mbak, karena untuk keterlibatan perusahaan-perusahaan ini kami masih berusaha untuk mendalami apakah ada atau tidaknya keterlibatan dari perusahaan-perusahaan yang Mbak maksudkan ini. Nah, ini kan kami belum menemukan sampai sejauh itu. Untuk sementara kami masih melakukan penyidikan terkait masalah siapa pemilik dan pemodal daripada usaha tersebut. Karena kalau saya baca, koreksi saya kalau salah, perputaran uangnya begitu besar, sekitar 1,8 miliar rupiah per hari. Artinya tidak mungkin ketika nalar kita bicara ini soal perusahaan kecil yang terlibat begitu kira-kira. Jadi adakah indikasi perusahaan-perusahaan yang sudah kemudian dicurigai pihak kepolisian yang sedang diselidiki? Sementara ini masih samar ya, Mbak, ya, kami belum bisa memastikan apakah ada keterlibatan dari perusahaan-perusahaan korporasi ataupun korporasi yang terlibat dalam hal ini, Mbak. Jadi
masih berusaha untuk mendalami. Jika mungkin nanti ada, nanti kami sampaikan secara publik melalui. Baik, kita tunggu kemana saja solar oplosan ini mengalir dan perusahaan-perusahaan mana saja yang terlibat. Silahkan diselidiki lebih lanjut, nanti kita akan update kembali. Terima kasih Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Koko Arianto telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.